Halo, apa kabar semuanya? Kali ini aku pengen ngomongin film yang berhubungan dengan misteri dan tokohnya yang sangat terkenal dan bahkan juga berpengaruh terhadap munculnya cerita-cerita misteri kayak misalnya cerita Sherlock Holmes. Judul filmnya adalah The Pale Blue Eye, sebuah film misteri yang masih lagi-lagi dengan tema whodunit. Mungkin juga karena pengaruh film Knives Out yang berhasil banget kali ya di Netflix ya, jadi mulai banyak lagi film-film dengan tema tersebut. Film ini tuh sebenarnya adalah adaptasi dari buku yang terbit di tahun 2003, ditulis oleh seorang penulis dari Amerika, namanya Louis Bayard. Ceritanya berlatar di tahun 1830, yang pada suatu malam ditemukan seorang siswa akademi militer yang ditemukan meninggal dengan kondisi gantung diri. Dan ternyata ketika diperiksa, jantungnya itu juga sudah tidak ada, yang berarti diambil oleh seseorang. Nah, karena kasusnya itu cukup sulit dan cukup rumit, akhirnya detektif veteran yang bernama Augustus Landor melakukan investigasi dengan tambahan bantuan juga dari salah satu siswa dari akademi militer tersebut, yang bernama Edgar Allan Poe. Dan itu dia, nama tokoh terkenal yang aku maksud tadi, Edgar Allan Poe. Ya walaupun kalau misalnya kalian baca cerita-cerita dari Edgar Allan Poe mungkin juga udah tahu kali ya, karena kan dari judul film dan sinopsis ceritanya aja itu sebetulnya udah mengingatkan banget terhadap salah satu cerita dari Edgar Allan Poe juga, yang terkenal juga ceritanya. Nah, sebagai film yang membawa dan mempresentasikan tokoh Edgar Allan Poe, ini film masih ada hubungannya dengan supranatural. Ya, walaupun nggak terlalu banyak sih, dan meskipun menjadi salah satu plot utama, tapi sebenarnya nggak begitu dimewahkan banget yang sampai mengganggu juga. Jadi tema utamanya ya tetap di bagian misteri dan mencari tahu siapa pembunuhnya. Tapi aku kan sebenarnya juga sempat baca-baca cerita-cerita dari Edgar Allan Poe ya, entah itu yang misterinya ataupun yang horornya. Tapi di film ini, aku merasa sedikit tolol gitu ya. Karena ternyata karakter Edgar di sini itu suka berbicara dengan bahasa yang sastra sekali. Yang mana tentu bagus, dan mungkin buat orang-orang yang suka banget sama sastra dan gak ada kendala dengan penggunaan majas yang cukup banyak, penggunaan perumpamaan atau istilah-istilah, dan seterusnya, mungkin akan jadi nilai lebih dan akan jadi suka sama filmnya. Tapi sebaliknya, buat orang-orang yang seperti saya gitu ya, ya mungkin jadi sedikit agak ribet gitu. Dan justru aku lebih menyarankan supaya nonton film ini itu pakai subtitle atau teks yang bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Karena aku merasa dengan banyaknya penggunaan bahasa-bahasa yang cenderung agak nggak terlalu harafiah bisa dibilang ya, dan juga banyak menggunakan majas, kayaknya akan bisa banyak terjadi istilahnya itu lost in translation, atau kayak ada perubahan pengertian atau perbedaan secara pemahaman yang terjadi gara-gara suatu bahasa itu dialihbahasakan ke bahasa yang lain gitu. Yang mana kalau di film ini ya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Sama kayak kita misalnya beli buku yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, tapi aslinya buku itu ditulis dalam bahasa Inggris. Nah biasanya itu akan banyak sekali tuh terjadi lost in translation. Dan ketika dibaca itu rasanya kayak agak aneh. Dan makanya itu, aku menyarankan untuk nonton film ini pakai teks bahasa Inggris. Supaya otaknya juga nggak bingung untuk mendengarkan percakapannya yang banyak juga esensinya secara sastra, sambil harus memahami dalam teks bahasa Indonesia. Kan lebih bingung ya. Tapi aku tetap mengingatkan, kalau bahasanya pun tetap agak ribet ya. Jadi kalau misalnya kalian nggak nyaman, ya tidak usah dipaksa, dan nonton aja senyamannya kalian. Kalau lebih nyaman pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Karena mungkin sekitar setengah film lebih ada kali bahasa yang digunakan nggak terlalu umum semua yang dipakai. Aku aja juga sempat ngulang beberapa kali adegannya, karena nggak paham gitu kan. Apalagi di bagian puisi-puisinya ya lumayan ribet lah. Walaupun kata-kata yang digunakan emang bagus dan indah-indah semua sih. Nah, tapi tidak seperti bahasanya, aku merasa cerita misterinya itu nggak begitu bikin pusing dan bahkan cenderung lebih mudah untuk dipahami. Biasanya aku seneng sama film-film yang ngasih clue atau petunjuk tentang apa yang karakternya temukan, yang mungkin bisa mengarahkan juga kepada siapa pembunuhnya. Jadi kita juga bisa sambil mikir gitu, dan senang kalau misalnya kita bisa mendeduksi dan menebak siapa pembunuhnya dengan benar. Nah, film ini mungkin bisa dibilang melakukan hal tersebut, tapi nggak sepenuhnya juga bisa dibilang. Karena kalau aku nggak salah, ada beberapa adegan yang dikasih tahu, tapi ada juga beberapa bagian yang lain yang nggak terlalu banyak petunjuknya, dan baru ketahuan setelah karakternya itu berhasil memecahkan kasus tersebut. Yang untungnya memang nggak sampai mengurangi keseruan dari kasusnya itu sendiri, tapi kalau buat aku pribadi, jadi kayak ngerasa kurang puas aja, dan sekaligus kayak nggak terkoneksi dengan ceritanya. Apalagi secara kasus yang diungkap, aku juga sebenarnya nggak begitu peduli sama si korban-korbannya yang mati di film ini. Ya mungkin ada lah sekitar 1 atau 2 yang aku cukup prihatin, tapi sisanya nggak terlalu. Nggak dikasih tahu juga soalnya latar belakang mereka. Sedangkan kejadiannya terjadi di pembukaan, di awal-awal. Jadi ya langsung masuk ke bagian pembunuhan. Jadi terasa cepet juga. Bahkan di awal-awal ada perasaan kayak,
Oh, ada yang mati. Terus, apa kelanjutannya? Gitu kan? Yah, tapi untungnya, sambil berjalannya film, baru semakin masuk akal juga kenapa orang-orang ini dibunuh. Motifnya juga semakin jelas. Kemudian, akhirnya juga terungkap kasusnya dengan sedikit anti klimaks ya. Walaupun dibalas juga dengan plot twist di ujung film yang jadinya ya cukup memuaskan lah. Karena kalau aku sih nggak nyangka ya dengan plot twistnya. Tapi aku juga yakin banget kalau dari kita-kita pasti ada yang udah bisa nebak bahkan di pertengahan film tentang plot twistnya itu apa gitu kan. Jadi mungkin buat sebagian orang nggak terlalu mengagetkan, tapi kalau buat aku pribadi cukup mengagetkan gitu. Jadi kalau secara keseluruhan, film ini itu lebih kuat di bagian cerita. Tentu nggak sempurna, ada 1 dan 2 hal yang jadi kekurangan, tapi buat aku nggak masalah sih. Karena sebetulnya aku juga lebih menikmati film ini dari segi dinamika antara karakter detektif Landor dan Edgar Allan Poe-nya. Karena meskipun sifat mereka nggak begitu kontras-kontras banget, tapi bisa terasa memenuhi satu sama lain. Ditambah bagaimana perjalanan mereka untuk bisa membantu satu sama lain dalam memecahkan kasus, dengan sifat mereka masing-masing, bagian proses itu yang justru menyenangkan. Dan menjadi salah satu alasan untuk nonton film ini sampai habis. Ya, tapi itu dia. Terima kasih banyak semuanya telah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Semoga hari-hari kalian selalu menyenangkan. Bye-bye.